Apa? Ora. Oh, isih ning Kabukico. Kon cantem iki kon. Aku gak nang Kabuki cok ya, aku biasa liwat tok. Kon iki. Kan lewat tok kan mampir Ya, iso, mampir iso. liwat tok. Aku iki nang Kabuki cok liwat tok. Ngono. Ambek lirik-lirik ngono. Jangan kelakuan. Ambek lirik-lirik weh. Ngono. Aduh. Ah. Ya apa Wim? Iki takbiran apa ya apa nang Semarang Wim? Kok nang Oh, Semarang kok ya. ndi Wim iki Wim? Ning Semarang kini Semarang. Oh, ya BE kan lunga-lunga nang ndi ngono. Nah. Wait. Tahun ini kira THR tuh. Aduh. Tahun wingi. Tahun wingi tuh THR tapi lebarannya beda. Jadi wah kacau ini. Ya enggak apa-apa. Tahun ini lebaran podo rada THR nya. Lho kan enggak jane golek THR awe ngono. Nodong ae sapa ngono. Oh. Iya sapa ngono jaluk ono. Ngono lho Wim ngene. Wis anu apa jenenge? Lho iya beneran, aku njaluk galak gampile ngono wis anu apa jenenge apa akeh gak ikhlas gak apa-apa sing penting akeh ngono. Sing akeh. Bener. Kan ojo Ya tadi. ikhlase, oh titik gak apa-apa, pokok ikhlas salah. Kan kalau minta sumbangan itu bilangnya gini, nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Yang penting akeh. Oke. Bener dong, bener. Nggak Dan ikhlas nggak apa-apa, yang penting banyak. Ngono. sip. Yo, Betul dok, betul. iyalah. Aduh. Tapi gak sumuk dok ya. Kepanasan aku. Lho njane Sumuk. asine apa kon? Wes tak cedak iki pasti gitu. Kamu kan pernah nanya, Wim, kalau tidur kok keringetan. Lah ya apa? Kan sumuk panas ya keringetan ya apa? Tapi bojoku ora keringetan, aku tok sing keringetan di apa? Jarine bojoku wae keringetan lho. Wae keringetan jare. Oh, lah bojomu nggawa kipasan be, kipas apa jenenge kipas sate. Sekarang tuh tukang sate nggak ada pakai kipas dok. Iya po, nggak kipas angin. Kipas angin. Jadi yang dikipas itu orangnya, bukan satenya. Oh iya, apa-apa, apik berarti iku. Wes canggih sekarang dok, wes canggih. Ya Canggih wes sekarang. Apa dok? Dok. Iki lho jarine suara cilik. Jarine suaraku cilik. Oh nyane budek arek-arek iki jarno ae. Oke dok. Wes mulai sih, kita mulai dulu. Budek iki arek-arek jarno ae. Nah pengen suara dok tinggi. Mending ngrungokke ning uploadan YouTube-ku kan tak up suarane ngono wae. Nang YouTube kowe marun dipotong-potong gara-gara ngamuk. Ngekek. Wes tak kedal, Mas. YouTube kowe dipotong-potong gara-gara wong ngamuk jarnae gitu. Wong sak donya ngamuk. Padahal lumayan tak komentari, tak kasih link YouTube-ku lho, ben masuk ning YouTube-ku. Lumayan. Lumayan kuwi. Sajane kita ngono. Sajane ngono, gak apa-apa weh ngono. Kan YouTube-mu digeruduk wong akeh kan tanda rame gak apa-apa. Aduh, ngekek aku ngekek. Yang ke-trigger itu si Damar. Lah iya. Aku turu lho di WA, aku turu di WA. Bengi-bengi. Ngekek aku. Aduh, Damar ngamuk. Lah tak pikir lah apa wis Mar, kon ngombe obat dhisik aja gak ngamuk, ngombe obat dhewe. Oke. Jangan ono. Oke. Damar di Damar. Kok orang ngetok Damar ndi? Orang ngetok iki. Jarno, gorong. Kok Damar. Gorong ngetok. Damar engko ono dae mana. Iku lho kabeh ngomong suaraku cilik, budek kabeh, budek. Tinggal di up wae to volumene gara di up wae kok bingung. Volumene gedekno dhewe lak wis iki ya apa sih arek-arek iki. Koyo gak ngerti ae. Aduh, masih mulai dok. Ayo, buka dhisik. Buka dhisik. Selamat malam.
Ya, guys. Selamat malam, Dok Des. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, kita bisa kembali lagi live pada malam takbiran juga. Takbiran. Soalnya tahun lalu juga sama, pas malam takbiran kita bisa live. Ini bisa live lagi. Berarti live kedua kalinya. Oh, jare iki lho ono sing ngomong suaramu sing kegedean, suaramu sing banteren. Bingung tak aku. Kudu mana sopo aku ki? Berarti aku tak lirik wae. Iya, suaramu sing gak banteren jarene. Aduh. Ya, ini live sembarangan, Dok, live tema bebas. Oh iya. Soalnya tema bebas. Tema bebas. Diamuk mana? Kan diamuk wong TikTok mana? Aku ngekek. Padahal tahun kemarin itu nggak seviral itu loh, Dok. Tahun kemarin itu masih full video ya. Tak kirain full video masih jauh tuh. Cuman kok kemarin itu loh. Hah? Ya enggak apa-apa ya memang enggak apa-apa. Aku ngekek, aduh. Jadi viral aku, Dok. Wajahku viral kakek nih. Aduh. Jarine Ical, cangkemmu adono iki lho jare Ical. Iki sadok lho. Wis adoke iki lho, sadoke. Cangkemmu rada ado. Modaro salah ya. Ya. Dok, kemarin kan udah rame tuh. Sekarang kok view-nya nggak nambah-nambah, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa? Kemarin udah rame soal kita, Dok sama aku tuh viral. Ini view-nya nggak nambah-nambah nih, penontonnya nggak nambah-nambah, kenapa, Dok? Ya enggak, soalnya itu mereka itu ngeruduknya nanggone damar. Nggak tahu kalau kamu itu kok nggak ngetop itu, saya ngetop damar. Damar dikeruduk. Enggak sih sakjane, itu kan karena postingannya dia itu jadi satu sama postinganku gitu ya, itu postingannya itu jadi satu sama postingan. Lah orang-orang itu datang ke tempatku. Nah, setelannya si Damar itu yang komen itu bisa semua orang, nanti itu geruduk kabeh. Jadi kalau settingannya yang komen itu yang follow aja gitu. Jadi kalau yang komen itu yang follow, mau ndak mau dia follow kamu nanti. No. Iya itu. Ya gitu. Okay. Ya jadi ya Damarnya bingung. Kemarin WhatsApp aku lah, aku saya operasi ya. Aku masih operasi di WhatsApp Damar. Begitu selesai operasi ono opo. Rame di ribuan. Digeruduk. Tapi ya enggak apa-apa. Itu masih enggak apa-apa kalau dibandingkan sama BTS Army. Wah, BTS Army lebih serem gitu. Tapi aku baca komentar yang di Instagram sama di TikTok itu malah lucu. Mereka pada kasihan karena dipotong ya. Kasihannya pada aku malah. Kasihan pada aku. Batinku. Jadi gini loh. Jadi orang-orang itu dikiranya kamu yang konsultasi terus tak bully. Jadi ini dikiranya orang-orang itu kamu yang konsultasi, kamu malah tak bully gitu. Padahal ya memang tak bully kamu tuh. Wong anjen kok wong iku wis jarno lah, Bim. Kuning hilang, oke. Aduh. Dok, bahas itu. Kemarin ada yang tanya soal apa sih lali aku. Aku lalinan saiki ya. Kon kakean pos oke lho kon. Apa ki lho lemu. Ya jane lemu kon. Aku baru ngerti lek kon lemu pas ketemu lho tibake lemu kowe iki. Soalnya kakean masalah Dok, itu mangan terus. Nah iya. Waktu aku itu enggak baik. Pertama ketemu kamu tak bayangkan kamu itu ya kurus itu. Ternyata lemu kowe iki. Tapi lucu, Dok. Meskipun aku lemu seperti ini, gedut ya. Tak timbang tuh masih kisaran 70 ke bawah. Lu 70 kok ya? Kok ya apa sih? Enggak. Sebelum aku seperti ini, itu karena pernah nimbang juga. Itu juga sama 70. Loh, kok malah nih timbangan yang rusak lagi.
Tiba-tiba rusak hobi. Kok masa ki kok nggak nambah, kok malah ya tetap segitulah Ya stagnan wis 270 gitu gak kan. apa-apa lah wim, Aneh. gak apa-apa, wis gak apa-apa lah wim. Oh. Lanjut. Mana Ya sing takon Dok, wis kolom komentar apa tuh sing lihat. takon apa? Heeh. Aduh. Dok, apakah orang yang tidak pintar matematika IQ-nya rendah? Gini ya, memang saya gini ya. Ini kalau kita ngomong matematika dan dan IQ gitu. Jadi hitung-hitungan matematika memang apa namanya memang berhubungan dengan kognitif itu ya, kognitif pengetahuan kognitif. Nah, kognitif penalaran itu rasionalitas itu memang sangat berhubungan dengan IQ gitu. Nah, matematika itu bukan masalah hitung-hitungannya yang jadi persoalan gitu. Kalau hitung-hitungannya misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 perkalian terus kemudian apa namanya? Pengurangan, penjumlahan bahkan akar itu bisa diakali, bisa dilatih gitu, bisa dilatih. Ada orang yang misalnya apakah orang yang pinter misalnya pinter perkalian gitu. Karena yang namanya penjumlahan perkalian itu bisa dengan menggunakan alat bantu yang namanya sempoa gitu ya. Ipoa gitu ya. Nah, kalau masih ada yang ingat menjamur yang namanya les mental aritmatika gitu. Wah, itu menjamur itu. Nah, apakah seseorang ini terus kemudian ikut les mental aritmatika itu dia jadi juara pinter matematika? Tidak. 56 dikali 332 dia itu membayangkan sempoa terus tangannya begini-begini gitu ya. Jadi dia itu bukan matematika, tapi kalau matematika itu ya misalnya trigonometri, kalkulus, terus kemudian apa lagi misal logika matematika itu. Logika matematika lah, logika matematika itu beda dengan logika yang lain gitu. Misalnya logika matematika. Jika A maka B gitu ya. Terus kemudian jika B maka C, ya tidak serta-merta langsung yang namanya jika A maka C gitu. Itu adalah logika matematika gitu ya itu. Bem suaraku hilang enggak ya kan enggak yo. Jadi arek sinyalmu sing elek ngono, iku sinyale elek. Sinyalmu sing elek. Jarno Bim, iki kok dipotong mana cek ning ngamuk mana wong TikTok. Melampiaskan amarah setelah puasa, Dok. Ya, Dok. Oke, sinyalku terganggu. Nah, itu yang namanya matematika. Matematika memerlukan IQ tinggi. Iya, gitu. Kalau matematikanya itu sudah yang namanya kalkulus gitu. Iya memang gitu. Memang. Tapi yang namanya IQ itu berhubungan dengan rasionalitas dan pengetahuan kognitif itu, ya. Jadi yang namanya orang IQ-nya tinggi tidak serta-merta dia itu cerdas dalam segala hal gitu ya. Ya, misalnya cerdas dalam urusan sosial dan emosi. Itu bisa saja bertentangan atau berkebalikan dengan skor IQ gitu. Aku dewe tahu ngalami Wem gitu ya. Ya skor IQ ku tinggi, tinggi banget malahan gitu ya. Tapi tinggi banget itu. Tapi ya enggak bisa berhubungan baik dengan orang gitu. Itu sulit itu ya, kesulitan. Jadi kalau pertanyaannya apakah matematika memerlukan IQ yang tinggi? Iya, kalau matematikanya matematika advance gitu. Ya, itu. Matematika advance iya gitu.
kalkulus, terus kemudian kita membayangkan bilangan imajiner, coba kamu membayangkan akar min 1, gimana gitu. Jadi akar min 1 itu bisa dihitung tapi nggak bisa diomongin gitu ya. Ya. Ya sama dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu bisa dihitung tapi nggak bisa diomongin gitu. Ya itu. Itu yang namanya IQ. Tapi sekali lagi IQ itu bukan satu-satunya instrumen kecerdasan gitu ya. Kecerdasan itu adalah pengetahuan kognitif dan rasionalitas gitu. Rasional. Tapi orang dengan IQ tinggi pun ya, kalau dari kecil dilatih untuk tidak rasional, ya nggak rasional itu. Ya, dari kecil dia dilatih untuk tidak rasional. Jadi IQ-nya yang tinggi itu akhirnya digunakan untuk makin nggak rasional. Wah ya, apa namanya? Berakrobat lambe itu ya, akrobat bibir itu, akrobat lambe, akrobat lidah. Ya untuk argumen-argumen untuk ketidakrasionalan dia gitu. Itu jadi yang namanya matematika pun perlu latihan gitu. Kalau misalnya orang pinter lah ya itu ya. Pinter. Terus kemudian dia tidak pernah latihan, dia tidak bisa mengerjakan soal gitu. Tidak bisa mengerjakan persamaan gitu ya. Ya itu anu. Oh, ada yang dari Amerika. Oh iya, salam. Nanti tanggal 29 saya ke Amerika, ke St. Louis. Tapi ya cuma 2 hari gitu ya. Nanti kalau ada yang di Amerika mau ketemu saya, ayo kita ketemuan di Chicago atau di St. Louis, nggak apa-apa. Jadi yang namanya IQ tinggi itu memang matematika advance itu memerlukan IQ yang tinggi gitu. Kalau tidak bisa memang gitu. Tapi IQ tinggi itu ya nggak perlu-perlu amat untuk kehidupan ini gitu ya. Nggak perlu-perlu amat. Kecoa itu IQ-nya rendah ya hidup gitu ya. Gitu. Kecoa itu, angsa itu IQ-nya rendah ya hidup. Penting-penting amat gitu. Misalkan IQ-nya rendah pun bisa hidup itu. Bisa hidup itu. Hanya saja kalau untuk apa namanya pengetahuan kognitif yang advance gitu untuk memahami biologi itu perlu IQ gitu. Sains itu perlu IQ yang tinggi gitu. Tapi apakah sains itu penting? Penting bagi orang-orang tertentu, tidak bagi semua orang gitu. Jadi kalau IQ-nya sekali lagi, kalau IQ-nya itu di bawah 100, apa di bawah 90, wes gak usah belajar sains gitu. Angel gitu ya. Wes belajar tenaga dalam aja gitu ya. Terus semedi gitu ya. Pura-pura menghasilkan itu buka praktek tenaga dalam nanti ada yang bayar gitu ini ya itu kehidupan gitu ya jadi kalau pertanyaannya apakah matematika memerlukan IQ yang tinggi kalau ini nggak perlu gitu ya silat lidah wah berdebat kusir itu nggak perlu IQ tinggi gitu ya ngomongnya sakarpe lah gitu ya. Oke dok, pertanyaan lanjutan. Mana tadi? Tanya tentang apa? OCD dok, ini loh. Bagaimana cara mengatasi OCD? Ya namanya gini yang namanya OCD itu ya, obsessive compulsive disorder. Jadi kan obsesi kompulsif itu ya. Obsesi kompulsif itu selama tidak merasa mengganggu ya, merasa tidak terganggu ya enggak apa-apa. Masalah Wem punyamu ngelek Wem memang Wem muter-muter. Ya nggak apa-apa wes jarno arek jarno Wem sing penting kon kok lah ono rekaman YouTube ya itu. Ya nggak apa-apa Wem iku. OCD. OCD.
itu kalau ada disorder itu, ya, itu itu ya. Nggak disorder. Aku ngecek sesuatu itu bisa 5 kali 6 kali, ngecek tok itu ya. Ngecek tok itu bisa 5 kali 6 kali. Hanya ngecek mobil itu sudah dikunci apa belum? Bisa 5 kali. Gitu. Ya, paham bahwa saya punya kecenderungan seperti itu, gitu ya. Punya kecenderungan seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya? Dengan adanya handphone, misalnya aku ngecek pintu itu sudah dikunci apa enggak sambil kurekam loh ya itu. Jadi kalau jangan sambil kurekam itu. Jadi sekarang itu setelah bisa ditekan itu. Bisa ditekan dengan apa? Ya tadi dengan ditekam itu ya. Tahun 2006 pertama kali pegang kamera yang ada handphone yang bisa direkam dalam jumlah yang banyak itu ya. 2005, 2006 itu, ya itu direkam. Direkam, semua direkam. Ya setelah direkam, setelah itu, setelah dipakai lagi ya, itu gambarnya kita hilangkan gitu ya. Itu itu adalah ngakali supaya yang namanya OSI itu tidak membuat kita terganggu. Padahal dulu ya, misalnya nonton bioskop gitu, terus kemudian selama bioskop itu belum main gitu, saya bisa ngecek mobil atau motor itu bisa berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan saya tidak merasa terganggu. Ya untuk ngecek aja gitu ya, ngecek aja. Iya, nah, saya nggak merasa terganggu, nggak merasa terganggu. Nah, iya, Bu, nggak apa-apa itu berkali-kali itu datang gitu. Bahkan saya juga sadar tadi sudah dan saya tahu itu enggak itu nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Saya gitu ya dulu ya. Tapi ya lama-lama itu tidak lagi saya anggap sebagai disorder gitu, karena tidak menganggap disorder. Bahkan kalau mengerjakan soal itu berkali-kali saya lihat itu. Saya lihat, saya cek lagi gitu. Nah, matematika itu berkali-kali saya lihat itu. Ya, jadi ya itu adalah yang namanya OCD gitu ya. Jadi OCD sekarang kalau apa namanya kalau kalau untuk ngakali itu ya itu tadi direkam aja gitu, direkam. Tindakan kita rekam. Yang mau kita cek mau ngunci pintu rumah direkam gitu ya. Nanti kalau sudah jalan ini sudah dikunci ya belum? Lihat aja rekamannya gitu. Lah sudah gitu. Gitu ya itu. Itu ya sama dengan cuci tangan gitu. Cuci tangan OCD, cuci tangan kan kita tahu bahwa cuci tangan sehari ya 5 kali sudah cukup gitu ya dengan desinfektan gitu. Tapi kalau mau cuci lagi lah, kalau misalkan dokter ya setiap kali, ya untungnya saya dokter ya, setiap kali periksa pasien itu untuk memeriksa pasien selanjutnya cuci tangan gitu. Aturannya supaya tidak menularkan satu kuman dari satu pasien ke pasien yang lain gitu. Jadi soal cuci tangan tidak merasa itu OCD itu karena memang SOP-nya ada standar operating procedure-nya seperti itu. Tapi hanya pada tindakan-tindakan misalnya tadi pintu lab-nya sudah dikunci apa belum gitu ya. Tadi apa namanya password lab-nya sudah saya kunci apa belum, sudah benar apa enggak, itu bisa berulang-ulang gitu. Karena password password di komputer laboratorium itu hanya beberapa orang yang boleh tahu gitu. Jadi ya saya pastikan lagi gitu ya. Saya pastikan lagi meskipun itu berulang. Itu dulu, tapi sekarang kalau saya membuat password pun saya saya rekam pakai pakai handphone gitu. Jadi kalau ada tadi sudah belum ya? Ya ya meskipun saya tahu itu sudah, saya kepingin ngecek lagi ya, cuman lihat gambarnya. Jadi bagi saya datang ke tempatnya mesin itu dengan melihat handphone itu sama itu. Ya sama gitu. Gitu. Oke.
Tadi ada yang di komentar tadi yang tanya apakah OCD yang seperti itu termasuk pikun apa gimana? Atau Lo beda. beda ya? OCD Jelaskan dan dong, pikun jelaskan. itu beda. Beda. OCD dan pikun itu beda. Pikun itu kan kalau barang saya tadi di mana ya? Itu. Barang saya tadi di mana? Lupa naruh mobil itu di mana? Itu loh ada itu. Tapi aku pernah kejadian itu tapi bukan gara-gara aku itu. Kejadian itu temanku yang lupa gitu. Mungkin dia itu kakian pikiran apa gimana ya. Minjem mobil, minjem mobil. Itu masih mahasiswa, mobilku dipinjem. Terus loh, mobil itu ku parkir di depan UGD gitu ya. Ya itu. Loh, nyele mobilnya gitu. Ya nanti nang UGD gitu ya. Balik no mana ya, balik no itu. Wes gak apa-apa, iya wes iku. Muter-muter nang UGD gak ono, sak rumah sakit gak ono wem. Tak kira mobilku hilang, waduh hilang mobilku iki ngono. Hilang mobilku. Tuh muter Beli sak lagi. rumah sakit jadi loh, iya betul. Mobil itu, wih, ada 8 parkiran di rumah sakit Karangmenjangan waktu itu ya, tahun 90, tahun 87 itu. Ada 8 parkiran, oh, gak ono, semua gak ono kabeh, gak ada itu. Wah, mobil di rumah sakit gak ono. Wah, hilang mobil ini itu ya, wis hilang lah gitu. Hilang, wis melapor polisi barang wem itu. Hari gitu kan, besok aja itu malam-malam besok aja gitu. Besok pagi ada apa namanya satpam fakultas itu. Mas, mobilnya kok ditinggal rong dino ngono. Loh, nanti itu. Ternyata di fakultas. Wah, goblok. Loh, nanti gitu. Wah, gitu. Lah itu ya. Yang begitu sebetulnya temanku itu juga tidak pikun. Enggak itu. Temanku itu enggak pikun. Dia itu anak pinter dan waktu itu dia yakin dia bilang mobilku itu taruh di UGD gitu. Lah di UGD gak ono gitu. Wah, itu. Ya itu tadi. Kan sekali lagi memori kita itu adalah memori palsu gitu ya. Memori palsu. Jadi ya itu memorinya si Saipul itu kemarin ya memori palsu itu ya. Loh itu anaknya pinter itu ya. Ya mungkin waktu itu kakean pikiran apa ya. Jadi memorinya itu memori palsu. Anaknya sekarang dari dokter bedah ortopedi, direktur di rumah sakit di Malang sana loh itu. Itu pinter anaknya, enggak pikun gitu, enggak pikun. Jadi ya yang namanya OCD itu ya beda dengan kepikunan. Kalau pikun itu ya itu memang lupa gitu ya. Gitu ya. Oke, Dok. Mungkin kan kita bahas OCD nanti di penyakit mental nanti. Oh. Aduh. Nah, iki lho, Ini Sob, apa? Tak pisuin jane iku. Iki lho arek ayo tak pisuin. Matamu kon iki yo. Bae geger sak rumah sakit jare dadi nang UGD. Lu nang ndi tibake? Nang fakultas. Ngono. Lho, kok iso nang kono? Ya kon sing dekek ngono ya apa? Iso lali lho, dia tuh bisa ndak masuk di memorinya itu. Bayang no gitu. Ono wae. Dok. Opo ki mau dia takon ini mana toh? Mengapa tadi sih tulisan mana tulisan mana? Nah, Dok, kenapa tulisan pertama muncul di Sumeria bukan pada saat teknologi api pemburu dan pengumpul? Ya, kalau pemburu dan pengumpul itu kemungkinan kecil lah. Pemburu pengumpul itu terus kemudian itu ya, karena tidak dibutuhkan. Jadi sebetulnya tulisan di awal kali tulisan terus kemudian ditulis itu, sebetulnya yang nulis cetakan pertama itu adalah tukang kredit, tukang tagih gitu. Jadi yang namanya pertama kali huruf yang namanya huruf kuniform yang di Sumeria itu yang tertua yang pertama
kali nulis nama orang yang namanya Kusim itu di Sumeria, kuniform itu karena memang ada peradaban gitu. Peradaban orangnya menetap terus jumlahnya yang banyak gitu ya. Jadi karena jumlah yang banyak itu perlu yang namanya tata cara administrasi gitu. Administrasi itu dulunya ya pakai omongan gitu. Tapi begitu orang ribuan gitu tanpa pencatatan itu sulit gitu ya. Gitu ya. Itu jadi kalau tanpa pencatatan itu kalau jumlahnya besar itu sulit tanpa tulisan gitu. Nah, kalau yang namanya apa namanya yang namanya dalam kecil kalau pemburu pengumpul kan paling satu gerombolan itu ya 200 paling banyak ya 500 orang gitu ya. Kalau dalam pemburu pengumpul misalnya katakanlah 20 20 keluarga atau 30 keluarga ngumpul jadi satu dalam satu kelompok. Tapi kalau kita manusia itu sudah mengalami peradaban, ngumpul pertanian, itu bisa berjumlah puluhan ribu bahkan ya dalam satu komunitas. Nah, apalagi kalau terus kemudian sudah berupa yang namanya kerajaan itu atau suku aja lah ya itu suku aja itu sudah besar itu ada ribuan orang itu. Nah kalau kemudian pinjam meminjam urusan misalnya utang makanan atau utang apapun itu kalau tidak ada catatannya penandanya sulit itu. Makanya yang namanya di Sumeria tadi kuniform yang pertama tablet yang ada namanya Kusim tadi itu sebetulnya bukan urusan pemerintahan atau agama, bukan itu. Itu tukang tagih utang itu, Kusim itu. Jadi belum membayar sekian tertanda Kusim itu. Jadi nama orang pertama yang tertulis dalam sejarah itu bukan raja, bukan pemimpin agama itu. Tapi tukang tagih itu, tukang kredit itu loh ya, itu debt collector, debt collector itu, bahwa yang ya debt collector sudah belum membayar sekian jelai tertanda Kusim itu ya. Untung saat itu BMW itu belum diproduksi. Lah ya itu baca ini. Ya itu memang iya. Jadi artinya tulisan itu muncul karena konsekuensi logis orang pingin supaya tidak kesulitan membantu mengingat utang piutang itu dengan tulisan gitu. Karena jumlahnya yang besar. Kalau misalkan jumlahnya kecil itu 40 orang itu utang itu gampang ya. Kamu belum bayar utang loh. Aku masih ingat loh gitu itu. Tapi yang punya utang biasanya pura-pura lali, wah itu yang repot gitu. Pura-pura lali gitu ya. Itu debt collector. Jadi di awal pertama tulisan itu digunakan untuk urusan utang piutang berbeda dengan lukisan itu ya. Lukisan, tarian itu. Kalau lukisan dan tarian itu ada hubungannya dengan misalnya acara-acara keagamaan itu ya. Itu memang seni lukisan lukisan itu awalnya memang sangat berhubungan dengan spiritual, perkembangan spiritual. Tapi tentang tulisan itu adalah soal utang piutang gitu. Nah, ternyata dengan tulisan itu kita bisa mewariskan loh ya, mewariskan memori gitu ya, dengan lebih akurat gitu ya. Kalau saya mewariskan memori ke orang-orang setelah saya generasi itu dengan kata-kata tidak apa-apa bisa itu ya, dengan tutur itu ya, dengan narasi itu bisa gitu. Tetapi dengan tulisan itu lebih akurat itu karena bahasa itu misalkan saya menyampaikan ke Kowim menyampaikan ke Damar menyampaikan ke Ical, loh itu bisa beda itu bisa beda apalagi per generasi gitu kalau tidak tertulis gitu. Nah kalau dengan tulisan itu akhirnya kita menemukan bahwa dengan tulisan itu kita bisa merekam gitu ya,
merekam narasi yang diucapkan orang atau idenya orang dengan lebih akurat itu ya. Ditulis dan makin lama tulisan itu makin berkembang. Di awalnya itu ada kuniform. Kuniform itu kayaknya bentuk pakunya paku dijejer-jejer gitu ya itu. Itu. Jadi ya itu di awalnya di Sumeria karena memang kenapa di Sumeria? Nah, ini kenapa kok Sumeria itu apa namanya? Sumeria atau daerah Bulan Sabit Subur itu adalah munculnya bisa dianggap atau bisa dibuktikan bahwa itu adalah peradaban tertua itu pernah diteliti oleh yang namanya Jared Diamond gitu ya. Jared Diamond itu di bukunya Gun, Germ and Steel dan The World Until Yesterday itu ya. The World Until Yesterday itu kenapa kok di Bulan Sabit Subur sementara sebetulnya daerah yang seperti Bulan Sabit Subur itu di seluruh dunia itu ada kira-kira 12 kandidat gitu ya. Ada 12 kandidat. Jadi ada 12 daerah yang suasana geologinya, suasana apa namanya posisinya dengan laut, anginnya itu kira-kira ada 12 kandidat yang seperti di Sumeria. Kenapa munculnya di Sumeria? Itu pernah diteliti itu ya oleh Jared Diamond. Itu disampaikan dalam bukunya secara populer itu yang namanya Gun, Germ and Steel dan The World Until Yesterday itu. Jadi ya kenapa di Bulan Sabit Subur itu ya tidak terlepas dari pergerakan yang namanya Homo sapien itu sendiri gitu, Homo sapien itu ya. Apakah Homo sapien tahun segitu hanya di Sumeria? Oh tidak itu ya. Oh, tahun 2000, 20.000 sampai 60.000 sebelum di tahun yang lalu itu ya 60.000 manusia itu sudah mencapai benua Australia gitu ya. Bisa mencapai benua Australia. Ya, tapi ya dengan kata lain, kalau ada manusia bisa mencapai benua Australia dan bahkan sampai pulau-pulau di Polinesia, sebetulnya manusia-manusia ini adalah manusia-manusia dengan teknologi paling maju di zamannya. Seperti sekarang kalau ada manusia bisa mendarat di bulan, itu berarti teknologinya sekarang paling maju gitu. Karena untuk menyeberang lautan sampai ke Polinesia itu diperlukan teknologi. Jadi teknologi yang dimiliki oleh mereka-mereka yang berhasil mencapai mencapai Australia atau mencapai kepulauan Polinesia itu teknologinya yang tertinggi. Hanya saja mereka itu berpindah-pindah gitu ya. Nah, sementara dalam jumlah yang besar itu ya, ngumpul dalam jumlah yang besar itu mereka bisa menumpuk cadangan kalori lebih besar gitu. Sekali lagi kalau mereka itu bisa menumpuk cadangan kalori berarti mereka bisa menurunkan entropi gitu ya. Nah, dengan demikian dia mempunyai kesempatan untuk menaklukkan jadi lebih besar lagi gitu ya. Jadi itu adalah konsekuensi logis gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya keunggulan teknologi itu serta-merta membuat dia mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk mengembangkan apapun lah ya, gitu, mengembangkan apapun. Sama lah kalau kita mundur kira-kira 100 tahun yang lalu gitu ya, 100 tahun yang lalu mendadak yang namanya pengetahuan ilmiah itu menjadi pengetahuan kognitif baru gitu ya. Pengetahuan kognitif baru gitu. Terus kemudian Jepang kalah Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, justru masyarakat atau komunitas yang bisa mengambil manfaat atau mewujudkan manfaat mekanika kuantum pertama itu adalah orang-orang Jepang gitu. Dengan transistornya. Wah, Jepang itu membuat radio transistor, semua transistor itu. Transistor itu jangan lupa transistor itu adalah terapan dari mekanika kuantum gitu ya. Nah, hanya saja keunggulan Jepang ini tidak bertahan lama gitu ya. Tidak bertahan lama. Dari yang namanya tahun 60-an, 70-an mendadak Jepang itu jadi negara dengan keajaiban ekonomi melonjak tahun 70-an.
tahun 80-an mendadak kalah aja dia dengan orang Amerika yang menemukan komputer gitu ya. Jadi kalah gitu. Jadi ya tidak bertahan lama gitu ya. Jadi itu adalah perubahan bagaimana manusia itu dalam peradaban itu mengalami beberapa kali revolusi kognitif. Nah, revolusi kognitif yang pertama bahasa itu adalah berkembang lama, 100.000 tahun ya, 100.000 sampai 150.000 tahun. Nah, kemudian dengan adanya tulisan itu ya di zaman pertanian itu kita mengalami lagi yang namanya revolusi kognitif itu. Jadi tulisan itu yang muncul pertama di Sumeria itu ya. Ya, kemudian akhirnya karena perilaku manusia itu cenderung sama di tempat-tempat yang lain, akhirnya di berbagai tempat itu mencatat utang itu, akhirnya ya dia di mana-mana muncul tulisan-tulisan itu di Mesir muncul hieroglif gitu ya, itu tulisan-tulisan kuno gitu ya gitu karena ada peradaban. Utang piutang, bukan masalah agama, bukan masalah pengetahuan, utang piutang gitu ya. Beda dengan kesenian yang awalnya memang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan upacara-upacara keagamaan. Ngombe sik, Dok, ngombe sik. Ya, ini ngombe iki. Ya, ini Dok, berhubungan dengan lebaran, Dok, ada yang tanya, Dok. Ini dari sanad yang jelas nih ya. Apa? Dok, Dimo. Masih itu mau sorry. Dok, apakah pencetus halal bihalal kayak gimana gua? Ceritanya gimana, Dok? Gak usah ngawur ya, dia mau nangis nih kon niku. Iku gak oleh. Ngawur ae. Gak bahas riyo aku. Kita di sini membahas pengetahuan ilmiah ya, gitu. Nggak bahas yang liar-liar nih. Antemi kan Oh, narasumber tidak menjawab ya. Oh, tak antemi. Kalau ini bahas penyakit ilmiah, bahas pengetahuan ilmiah, bahas itu ya. Nggak bahas yang liar-liar nih. Oh, tak lapan lah. Bahas sejarah, Dok, ya sejarah. Bahas sejarah. Sejarah apa? Enggak. Gitu. Oh, arek kok. Sopo mau kita kok, Dok? Boh, iki sopo? Kalau dilakban lambene. Aduh, saya lanjut. Apa, Dok? Tadi bahas apa sih, Dok? Apa OCD tadi, Dok? Lali aku. Jadi untuk mengurangi dampak OCD itu apakah ada obatnya atau memang harus berusaha untuk merasionalisasi atau membiasakan biar enggak seperti itu? Dok. Ya, jadi untuk gini kalau memang terganggu gini loh ya. OCD atau yang namanya OCD itu kan yang namanya obsesi kompulsif disorder. Ada namanya disorder itu memang terganggu, mengalami gangguan gitu. Nah, sekarang itu kalau misalnya kita di sini itu ya ngomong OCD gitu, tiap orang itu kondisinya berbeda gitu. Yang tak cerita tadi, yang saya ceritakan itu tentang diriku gitu ya. Tentu saja ya kondisi secara umum badanku tuh beda dengan orang banyak gitu. Wah, mulai lahir itu ya beda, makannya beda, suasananya beda. Jadi tentu akan spesifik masing-masing orang. Nah, kalau masih belum bisa mengatasi atau merasa terganggu dengan OCD-nya gitu ya. Yang namanya disorder terganggu. Ya datangi yang namanya psikolog atau psikiater gitu ya. Datangi gitu. Ya, wah, aku ini ya tidak ngerti kamu tuh gimana. Jangan harap dalam begini kamu nanya 2 atau 3 kalimat itu terus kemudian aku bisa memecahkan masalahmu lah gendeng gitu. Ya nggak bisa, nggak gitu caranya gitu ya. Yang namanya psikolog atau psikiater itu memberikan terapi, entah itu milioterapi itu ya, entah itu psikoterapi atau dia itu memberikan obat itu panjang, itu diagnosanya panjang, banyak yang perlu disimpulkan, poin-poinnya yang mana
baru kemudian seorang psikolog dan psikiater itu memberikan terapinya gitu. Jangan diharap ya terus ketemuan begini nanya terus dokternya itu bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Gendeng itu namanya, nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin itu. Jadi yang namanya gangguan psikiatri itu gangguan mental itu psikolog atau psikiater itu harus melihat banyak variabel gitu ya. Nah, setelah variabelnya ditentukan, oh obatnya ini. Apakah setiap OCD itu perlu obat? Tidak selalu gitu ya. Tidak selalu gitu. Oh iya dok, sering ditanyakan dok. Apa? Prefer ke psikolog apa psikiater kan gitu. Sama Orang aja. kan lagian kalau BPJS kan kayaknya rujuk ke psikiater ya bukan psikolog lah. Kadang kan Iya. orang tuh bingung di situ. Bedanya adalah kalau psikiater itu dia bisa memberikan obat gitu ya. Kalau psikolog enggak, karena psikolog tidak dibekali oleh yang namanya ilmu farmakologi, tidak gitu. Kalau dokter kan dibekali ilmu farmakologi, ilmu pengobatan, ilmu patologi itu dibekali. Tapi kalau psikolog tidak. Tapi kalau psikolog nanti dia memerlukan obat-obatan, dia konsul ke dokter gitu ya. Gitu ya. Psikolog itu ya apakah bisa gitu ya. Enggak ada psikiater ya psikolog gitu ya. Gitu. Tapi jangan ke Kowim ya, nanti jadi konten kamu, jangan ke Kowim, dijadiin konten kamu kalau konsultasi sama Kowim gitu. Ngapain marahnya aku? Ngapain? Jadikan konten ya. Kontennya Kowim. Sebetulnya ini karena aku itu kan tidak pernah konten. Kalian aja ngontenin aku gitu. Aku tuh kalian yang kontenin aku tuh nggak pernah ngadain IG live sendiri, undang gitu. Jadi pada dasarnya aku jadi bahan konten oleh orang-orang itu. Gitu. Oleh Kowe. Termasuk Cita Semesta kemarin tuh. Iya, sama. Ya, aku dijadiin konten aja gitu. Lu aku ya sadar, gitu. Aku ya sadar jadi konten. Pokoknya kalau konsultasi kesehatan Kowim ya itu. Kamu konten gitu. Oke. Ada yang tanya lagi nih. Apa? Gitu. Dok, tolong jelaskan diet atau tidak diet karnivor. Apa? Dok, tolong jelaskan diet karnivor. Diet karnivor manusia itu omnivora. Itu kamu itu diet karnivor, kamu itu mau jadi apa? Macan, mau jadi serigala itu. Ya, itu loh, ya itu. Jadi kita itu diet karnivor. Gini loh ya, diet itu maksudnya diet itu kan kalian tuh kepingin kurus toh ya. Ya wis manganmu iku aja akeh-akeh gitu loh ya, dikurangi gitu. Wes lah ya itu. Orang itu kepingin saya tuh kepingin nggak lapar, kepingin nggak lemes tapi pengen kurus. Ya gak iso rek ngono ya. Tapi ya gimana yang namanya kalau kita itu kepingin mengurangi berat badan itu ya cadangan lemaknya itu dikurangi, berarti kita harus defisit kalori titik itu ya itu aja. Diet karnivor lho kon niku garangan apa menungso ngono ya itu ya. Kalau kalian tuh musang itu ya, musang aja omnivora gitu ya, serigala lah kamu itu apa itu ya. Jadi ya singa gitu. Emang ya tiger diet itu sudah rame lah sejak pernah populer tahun 80-an. Tiger diet itu. Loh, aku tuh nanya, loh kenapa kok tiger diet itu? Loh kan kita melihat yang namanya macan itu tidak pernah gendut. Loh ya memang mereka kekurangan makan kok gitu ya. Loh yang namanya enggak ada itu macan mati kegemukan itu enggak ada, yang ada itu mati kekurangan makanan itu. Kalau makanan coba itu ya.
Coba nonton film itu, lu nonton itu jangan drama Korea tok gitu loh ya. Drama Korea boleh lah. Sesekali itu nonton apa namanya National Geographic melihat kehidupan di Kehidupan alam di liar. padang savana itu bagaimana misalkan cita itu anaknya yang bisa bertahan hidup itu dari 6 itu cuma 1 loh gitu ya. Ya mereka itu kekurangan makanan gitu. Jadi jangan bilang itu loh, kita makan seperti apa harimau. Kenapa? Harimau nggak ada yang gemuk. Lah ya memang mereka kekurangan makan itu ya itu. Ini itu loh. Ya itu namanya IQ-nya rendah itu. Tidak bisa membedakan itu ya. Tidak bisa membedakan dua hal itu berhubungan atau berkorelasi atau sebab akibat itu. IQ-nya rendah itu. Tapi ya nggak apa-apa. IQ rendah itu kadang-kadang malah memutar roda ekonomi dengan lebih cepat. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang namanya diet karnivora gitu ya, diet karnivora itu ya pada dasarnya ya apa namanya? Pada dasarnya kalian tuh dipaksa untuk mengurangi kalori gitu ya. Tapi nanti ya balik lagi gitu. Loh, diet diet karnivora itu kamu beli daging tok mahal itu ya. Wah, beli daging mahal. Daripada gitu kamu anu aja, apa nggak usah makan. Puasa pati geni, sakti gitu ya. Gitu, puasa pati geni 3 hari 3 malam enggak makan. Gitu. Kamu nanti kan berhalusinasi beneran itu. Oke. Terus pengalaman ini jujur dari pengalaman Dokter. Lah aku iki pengalaman rek, sembarang poso tak lakoni. Testimoni dari yang melakukan. Bagus, ini dijalankan. Dok, ada yang tanya dok. Soal sakit hati. Oh, sakit hati. Liver mungkin. Di Simau. Kok hilang? Dok Des, aku kok sok sakit hati ya sama orang nek ngomong waton jeplak. Gimana menyikapinya? Ya jangan didengerin itu kan gampang. Loh iya, itu. Jangan didengerin gitu. Tadi aku posting di Facebook gitu. Saudara-saudara gitu. Tadi barusan aku posting di Facebook. Saudara-saudara, kalau ada postingan saya yang bikin jengkel, bilang aja ya, nanti saya posting lagi. Terima kasih gitu. Mungkin dia nyindir kue, Dok. Apa? Iya. Mungkin dia nyindir kue. Yang tanya nih. Aku udah posting tadi di Facebook, saudara-saudara, kalau ada postingan saya yang bikin jengkel, bilang aja ya, nanti saya posting lagi. Gitu. Terima kasih. Ramai dok komentarnya dok. Ya ampun, gorong tak delok. Gak pernah lihat. Aku tuh kalau posting, aku nggak pernah lihat komentar, nggak pernah. Oh, wah, rasa tinggal jejak. Kalau posting aku nggak pernah lihat komentar, tak biarin aja itu. Oh, gitu siap-siap. Aduh. Oh, Dok, ini bahas tadi apa? Tentang komika Cabita itu. Kenapa? Dok, anemia aplastik apa sih, Dok? Anemia plastik itu anemia karena tidak terbentuk ya. Jadi anemia itu macam-macam. Ada anemia pernisiosa, ada anemia aplastik. Jadi macam-macam. Ada yang anemia karena kekurangan zat besi, macam-macam lah anemia. Dan anemia aplastik itu salah satu sebab dari terjadinya anemia. Anemia itu kan HB-nya turun gitu ya. HB turun itu, hemoglobinnya turun itu sebabnya macam. Nah, salah satunya itu adalah anemia aplastik gitu. Nanti kapan-kapan kita ngomong lah anemia aplastik itu. Panjang kali lebar sama dengan luas itu ya. Tambah tinggi di volume, Dok. Ya, ya udah. Cuman kalau ditanya itu meninggalnya karena apa ya enggak tahu, aku nggak meriksa. Itu urusan forensik ya. Iyalah.
Iya dok, masaknya dok ini kasihan dok. Apa apa Wim? Apa Wim? Iki koyoke apik iki ya apa Wim? Apa Wim? Tiba-tiba di blok semua sosmed sama pacar, gimana solusinya dok? Ya apa ya apa? Tiba-tiba di blok Diblok semua sosmed sama pacar, gimana solusinya dok? Yo cari cadangan. Cari cadangan itu. Nggak apa-apa kan masih pacaran kan itu. Nggak apa itu. Cari cadangannya yang banyak nggak apa-apa itu. Biar sehat itu. Banyak variasi dok ya. Jadi kalau misalnya kayak Kowem itu pacarnya banyak dulu. Kalau yang satu jengkelin dia pindah ke satunya gitu. Itu tak tahu. Kalau kita gitu pacaran dulu. Sok tahu. Jadi kalau satu sok tahu. Dia pindah ke yang lain gitu kan. Kan nggak apa-apa gitu. Oke, aku cinta kok. Dulu tuh Dokes tuh termasuk playboy apa ora sih? Apa? Dokes termasuk playboy apa ora? Playboy apa ora? Waduh, aku biyen iku ngono-ngono. Iya, pacarnya akeh. Enggak tak pikir itu. Masa? Enggak kepikiran itu, enggak kepikiran. Sampai lulus tuh enggak kepikiran. Lulus dokter enggak? Iya, enggak kepikiran. Belum kepikiran. Enggak kepikiran itu. Ya benar itu. Enggak kepikiran. Aku mending mending trek-trekan. Biar SMA itu mending timbang pacaran mending trek-trekan. Iya. Iya benar itu. Loh aku SMA ya udah teman-temanku pacaran aku ya wis trek-trekan yo nyetel mobil yo ngeband gitu. Jadi ya pacaran iku lah buang-buang waktu lah gitu. Ketek-ketekan iku lah apa sih ngono. Bingung aku dulu itu. Lho nek nang omahe itu terus lapo iku ya aku gak iso bayang lapo sih arek-arek iku. Sabtu-sabtu nang omahe kode iku kan lho aku tak kan iku lek nang omahe lapo pan ngono. Ya omong-omongan. Lho kan ngomong-ngomongan kan bisa di mana-mana gitu. Mending ketemu nang alun-alun ae. Tapi ya pikiranku itu beda lah sama orang-orang aku paham ya. Jadi yang aneh koyoke aku ya enggak apa-apa lah tapi delok wong ketek-ketekan ngono iku ya iki buang-buang waktu lah itu. Saya mending trek-trekan ae cangkruk nang alun-alun mbek arek-arek ngono ya itu gitu. Ya dulu ya itu dulu waktu mahasiswa ya gitu itu sama aja itu. Nah, banyak hal-hal yang jadi perhatian gitu. Tapi bukan yang satu itu. Lanjut dok tentang percintaan. Percintaan. Apa? Wes kon 57 web pisan Mem. Mosok lo? Lho iya. Oh iya. Lho iya. Ya wes sih pertanyaan. Iya. Oke, Dok Des. Malam Lebaran itu singkat sekali Dok. Wes tinggal. Habis ini operasi lagi Dok. Operasi lagi apa gimana? Apa mau? Mari iki ambek Cita Semesta iki lho, jam 09.00. Oh, deh. Oh ya, setengah 09.00 deh. Oh ya. Membership ya. Khusus membership ya kayaknya. Ya wes oke. Ya, makasih Dok Des malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat Lebaran semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.